Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, orang-orang tua kita, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Mari mohon keikhlasannya, baik yang sehat maupun yang sedang sakit atau yang sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segerakan sembuhkan penyakitnya, serta kita mudah mendapatkan kemuliaan serta rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya walina bin sadiqul yasalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita simak dan kita dengarkan nasihat ceramah dari guru kita, guru besar Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kepadanya kami persilakan. Tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Haji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BER yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Oh bunyi apa tekan aja. Ini kita alhamdulillah masya Allah udah masuk bulan Sya'ban, akhir bulan Februari, akhir bulan Sya'ban insya Allah 1 Maret. Kalau menurut hisabnya itu sudah masuk bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi kita semua ya. Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dan beramal saleh dengan baik dan benar serta maksimal dan optimal dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Belum lama ini kan kita ada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian itu. Yang pertama begini,
Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Pertama karena ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, beliau ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib yang selama ini dianggap sudah seperti ayahnya sendiri, karena selama ini beliau pula lah yang di antara sekian banyak orang yang membantu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi sedih banget. Yang perlu kita catat dengan baik adalah saking sedihnya ya, sampai tahun itu dikenal dalam sejarah dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Satu di antara 5 nabi yang diakui oleh Allah sabarnya itu hebat, kesabarannya itu hebat. Tapi Nabi sedih juga, nangis juga. Ini menunjukkan bahwa di dalam berislam kita itu tidak harus jadi malaikat. Di dalam berislam itu kita tetap sebagai manusia yang bisa sedih, bisa marah, bisa nangis, bisa membalas dan juga bisa memaafkan. Itulah kita manusia. Nah, Nabi itu walaupun sudah ulul azmi minar rusul, Nabi dan Rasul yang kesabarannya hebat, beliau tidak kehilangan fitrah kemanusiaannya, di mana beliau yang punya rasa kasih, punya rasa sayang, punya rasa sedih, punya rasa gembira, punya bisa nangis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ini juga sebagai petunjuk bahwa sedih dan nangis itu tidak menciderai kesabaran sama sekali. Jadi bukan berarti kalau ada orang sabar terus gak boleh sedih, bukan berarti kalau ada orang yang sabar terus dilarang nangis, bukan. Maka kalau kita takziah misalnya ada teman kita sedih, itu jangan kita berkata begini, udah jangan sedih ya, dia sedih kok, jangan sedih gimana. Yang betul adalah udah tidak apa-apa sedih, yang penting jangan meratap ya. Tidak apa-apa sedih, yang penting jangan meratap. Kalau ada teman kita nangis karena sedih, jangan dibilang, "Loh, itu aja nangis." Jangan. Kemudian lagi pengen nangis, biarkan dia nangis. Sambil kita katakan, "Tidak apa-apa nangis." Tapi jangan meratap ya. Tidak apa-apa nangis. Nangis saja tidak apa-apa, tapi jangan meratap. Nah, meratap itu intinya satu. Tidak ridho dengan takdir Allah. Tidak rela dengan keputusan Allah, itu meratap namanya. Maka saya ulang tadi, orang sedih boleh, orang nangis boleh. Yang nggak boleh itu adalah meratap, karena itu sudah dianggap melampaui batas. Jadi di dalam konsep keberislaman kita itu, kita tidak harus jadi malaikat yang kemudian kehilangan fitrah asasi dari kemanusiaan kita. Tidak. Kita tetap sebagai manusia, lengkap dengan sisi kemanusiaan kita, hanya dibingkai dalam arahan-arahan sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa sederhananya, jadilah manusiawi tapi yang syar'i gitu. Maksudnya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, menangis itu manusiawi. Tapi meratap itu udah enggak syar'i. Allah maunya sedih-sedih aja. Kalau mau nangis nangis aja, tapi jangan meratap. Karena kalau udah meratap itu udah melampaui batas. Wes, singkat kata singkat cerita, Nabi mencoba peruntungan baru karena berdakwah di Mekah itu berujung pada isolasi ya. Nabi itu diisolasi, boikot oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Maka kemudian beliau mencoba peruntungan baru, berdakwah ke daerah Taif. Taif itu daerah dingin.
Kalau sekarang sini ya puncaknya kita itu ya Taif, kalau di Mekah itu Taif. Beliau berharap orang Taif yang alamnya dingin, masyarakatnya juga adem gitu hatinya. Dan beliau memilih Taif karena di sana itu juga masih kerabat beliau dari jalur ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi tidak hanya ditolak dakwah di sana, bahkan Nabi dipukuli. Nabi dipukuli sampai beliau pernah bersabda, tidak ada hal yang paling berat yang saya alami dalam berdakwah itu melebihi Taif. Taif itu beliau anggap itu yang paling berat, tantangan dakwah paling berat. Dan saat itu beliau hanya berdua dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, maaf. Dan saat itu Nabi terluka. Saat Nabi terluka, malaikat menyapa beliau sambil berkata, "Wahai Nabi, darahmu jatuh ke bumi, adab langsung turun untuk kaum Taif." Wahai Nabi, darahmu netes ke bumi, adab langsung turun untuk kaum Taif. Maka Nabi berdaya upaya agar darahnya jangan sampai jatuh ke bumi. Makanya ketika di perang Uhud, ketika Nabi terluka itu ada seorang sahabat yang pasang badan di bawah Nabi supaya jangan sampai darah Nabi menyentuh bumi. Karena kalau darah Nabi menyentuh bumi, adab langsung turun, kes. Dan Nabi berusaha agar darahnya jangan sampai menyentuh. Dan beliau mengadukan kelemahan beliau di hadapan Allah dan berdoa kepada Allah agar kaum Taif diberi hidayah. Saat itu malaikat gunung datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sekiranya engkau izinkan, saya akan angkat gunung ini untuk ditimpakan ke kaum Taif. Karena kata Nabi, jangan. Saya terlanjur saja berdoa kepada Allah agar kaum Taif ini, kalaupun bapak-bapaknya pada durhaka kepada Allah, mudah-mudahan nanti anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan betul, generasi kedua dari Taif itu ahlul qurra muncul. Pakar-pakar Al-Quran itu muncul dari ahli Taif. Itu pada generasi kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu pakar-pakar Al-Quran muncul, ahlul qurra muncul dari Taif. Itu berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita tentang prinsip memperkuat harapan kepada Allah, walaupun rasanya tidak mungkin gitu. Karena ada banyak orang itu yang dengan izin Allah itu mendapatkan hidayah. Itu di puncak kekafirannya justru. Itu barokahnya doa. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, Ya Allah, kuatkanlah, jayakanlah Islam ini dengan Amr ibn Hakam atau Umar bin Khattab. Itu Amr bin Hakam itu Abu Jahal. Kalau Umar bin Khattab ya Sayyidina Umar. Ternyata yang Allah pilih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di puncak kekafirannya ketika hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah masuk Islam dengan izin Allah. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tiap hari memaki-maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hurairah itu capek dengan ibunya ini. Maka beliau sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ummah, ibu saya. Kenapa ibumu? Tolong doakan dapat hidayah ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa, Allahumma hdi ummah Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim menceritakan belum turun tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah udah lari duluan menemui ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi dan beliau mengatakan, antar aku menghadap kepada Rasulullah SAW.
Mau apa wahai ibu? Aku mau masuk Islam. Jadi ibunya Abu Hurairah itu justru masuk Islam itu di puncak kekafirannya ketika getol-getolnya memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak orang-orang seperti itu. Makanya kita ini jangan bosan mendoakan kebaikan bagi diri kita dan orang lain, termasuk memohonkan hidayah, karena tidak mungkin bagi Allah gitu. Walaupun rasanya nggak mungkin bagi kita, tapi kalau bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Akhirnya Nabi pulang karena nggak berhasil. Beliau cuma dapat satu orang yang masuk Islam di Taif saat itu, yaitu budak penjaga kebun kurma seorang yang ada di Taif. Cuma satu itu aja. Dan dalam perjalanan pulang itu Nabi bertemu dengan serombongan bangsa jin yang akhirnya masuk Islam. Jadi Nabi dakwah di bangsa manusia ditolak, tapi dakwah di bangsa tanpa disadari gitu ya. Ternyata bangsa jin mendengarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masuk Islam itu justru bangsa jin. Jadi kalau kita pengajian begini ini yang kelihatan aja segini nih. Yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak lagi. Ikut ngaji juga insyaallah. Nah, mungkin bangsa manusianya ada yang nggak nurut misalnya gitu ya. Tapi bangsa jinnya bisa jadi ada yang nurut, dapat hidayah misalnya. Jadi kalau kita ngaji gini ini yang kelihatan aja ini segini. Yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Wis, singkat kata singkat cerita, yaitu akhirnya Nabi melanjutkan perjalanan sampai di Hatim. Hatim itu sisi Ka'bah yang ada perkampungannya. Nabi habis sholat tidur di situ. Ternyata didatangi oleh malaikat Jibril untuk diajak sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin bertemu dengan beliau langsung. Intinya Isra Mi'raj itu tasyakuran kita karena mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dan ini ibadah yang luar biasa faedahnya. Nanti searching saja manfaat gerakan-gerakan sholat. Dan masih banyak lagi lah yang bisa kita pelajari dari manfaat-manfaat sholat. Apalagi penelitian Van der Hoeven tentang rahasia lafaz Allah dan Al-Quran dan seterusnya itulah yang itu ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Intinya saya mau sampaikan bahwa tidak ada hal yang diwajibkan dalam Islam hingga wajib banget, hingga berkali-kali dalam sehari diwajibkan, kecuali di balik semua itu pasti ada manfaat yang sangat luar biasa, yang kalau kita tidak kerjakan rugi banget kita. Jadi saya ulang, kalau ada hal yang diperintahkan oleh Allah hingga wajib banget dan itu berkali-kali diwajibkannya, tidak ada hal yang seperti itu selain dari dibalik semua itu pasti ada banyak manfaat yang luar biasa yang kalau kita tidak kerjakan kita rugi banget. Dan sebaliknya tidak ada hal yang diharamkan hingga dosa besar, kecuali dibalik semua itu pasti ada bahaya yang menganga kalau kita terjang itu bahaya buat kita. Sebelum saya tutup, saya ingatkan nanti insya Allah kalau tidak ada perbedaan hisabnya ya, tanggal 14 hari Jumat, berarti malam Jumatnya itu nisfu Sya'ban. Nah itu saya termasuk yang berpendapat, ikut pendapat para ulama yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Walaupun menghidupannya terserah ya, mau di masjid bareng-bareng atau di rumah masing-masing, tapi yang jelas malam itu jangan tidak dihidupkan dengan kebaikan-kebaikan, entah ngaji, entah baca surat Al-Quran apa terserah, apa berbanyak sholawat, apa silaturahim, apa sedekah terserah, atau bikin majelis ilmu terserah. Karena kata Ibnu Abbas, takdir yang dieksekusi pada malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Kata Ibnu Abbas, takdir yang dieksekusi pada malam Qadar itu ditetapkannya pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga kata para ulama, ada orang yang di tahun ini takdirnya nggak punya rumah, tapi gara-gara menghidupkan nisfu Sya'ban malah punya rumah dengan izin Allah.
Bahkan kata para ulama ada orang yang tahun ini takdirkan mati gara-gara menghidupkan nisfu Sya'ban itu takdirnya dirubah oleh Allah nggak jadi mati. Dan sebaliknya bisa jadi ada orang yang takdirnya masih punya rumah tapi gara-gara gagal menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu malah akhirnya takdirnya dirubah, malah nggak punya rumah, malah nggak punya jodoh, naudzubillah min syarri dzalik, dan seterusnya. Maka jodoh yang masih jomblo-jomblo kesempatan ya, negosiasi di malam nisfu Sya'ban. Nanti dieksekusinya di malam Qadar. Bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Jadi takdir itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah itu berkuasa untuk menetapkan dan menghapus apa yang ada di Lauhul Mahfuz, dan itu setahun sekali dalam skala besar-besaran itu di malam Qadar penetapannya, eksekusi di malam Qadar penetapannya di pada malam nisfu Sya'ban. Malam Qadar kita tidak tahu karena itu rahasia Allah dan itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi malam nisfu Sya'ban insyaallah kita mengetahuinya. Maka jangan lewatkan dengan kesia-siaan. Semoga Allah berikan kita kemauan dan kemampuan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan baik dan benar, dan Allah ridho. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Baik, kepada Bapak Ibu jemaah silakan yang mau bertanya untuk kajian hari ini. Mengenai wajah ya. Isra Miraj. Isra Miraj. Ya, silakan. Dah. Baik, kalau ada Ustaz. Nggih. Dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya kan sholat itu udah ada perintahnya, Pak. Nggih. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat di Isra Mi'raj dari Masjidil Haram langsung perjalanan tengah malam. Kalau yang pernah saya dengar itu perintahnya kalau nabi-nabi yang sebelumnya, umat sebelum Nabi itu sholatnya lebih panjang atau lebih banyak. Ya, demikian Pak Ustaz penjelasan. Ya betul. Jadi saat itu Nabi mendapatkan perintah 50 waktu awalnya. Terus ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Muhammad tidak akan kuat umat kamu itu. Umatku tak coba gak kuat. Kamu minta keringanan lagi. 45 sampai jadi 5, 45, 40, 35 sampai jadi 5 makol. Terus 5 itu aja Nabi Musa udah masih ngomong, minta keringanan lagi. Jangan 5 waktu, nggak kuat umat kamu itu. Nabi bilang malu saya. Minta bolak-balik malu. Udah cukup 5 itu aja. Dan Allah berjanji 5 itu diganjar seperti 50 waktu. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, dari angka 50 dipotong 55 sampai jadi 5 itu berarti berapa kali menghadap bolak-balik? Berkali-kali ya. Berapa kali? 9? Berapa? 12? Ya berapa kali lah main bolak-balik mondar-mandir. Itu menunjukkan bahwa kalau sama Allah itu enjoy aja. Allah itu mau kita minta bolak-balik itu aja itu Allah itu nggak ada bosannya. Maka kata para ulama itu meminta berulang-ulang sesuatu yang sama itu seperti mengayuh sepeda gitu loh. Seperti mengayuh sepeda. Diulang-ulang tuh. Itu lama-lama sampai insyaallah. Betapa Allah itu sangat demokratis kalau bahasa orang kita sekarang. Kita berulang-ulang minta kepada Allah dengan permintaan yang sama itu Allah nggak ada bosan-bosannya. Satu. Pak itu padahal perihal minta keringanan berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, diantara hikmahnya adalah Nabi Musa itu sudah wafat atau sudah wafat beliau? Sudah wafat beliau. Atas usul siapa? Jadi dari 50 jadi 5 itu atas usul Nabi Musa. Berarti orang yang sudah mati itu dengan izin Allah masih bisa bermanfaat nggak untuk orang yang masih hidup? Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Makanya dalam Islam itu orang yang sudah meninggal termasuk orang tua kita, guru-guru kita itu jangan dianggap terus putus, wis tidak ada sama sekali sebagaimana orang-orang materi memahami kematian sebagai sebuah ketiadaan sama sekali. Bukan. Dalam keyakinan Islam orang yang sudah mati itu dengan izin Allah itu masih eksis di alamnya sana, di alam barzahnya sana. Dan dengan izin Allah mereka bisa berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Contohnya Nabi Musa itu. Kalau dalam konteks keseharian kita contohnya bagaimana?
Kalau Anda lewat kuburan kaum muslimin, Anda mengucap salam, dibalas nggak salam Anda? Dibalas. Hadisnya sahih menurut Abu Muhammad Abdul Haq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih kata beliau. Ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi ucap salam, dibalas salamnya berarti kan dia bisa membalas salam kita. Hanya saja kita tidak bisa mendengar jawaban mereka, gitu aja kan? Dan kita juga nggak mau dengar jawabannya kan? Kalau dengar ya kita lari, insya Allah kan gitu. Jadi jangan dikira. Ada hadisnya itu Hasan li ghairihi, ada yang mengatakan, bahkan dia mengatakan sahih. Itu kalau anak-anaknya berbuat baik di dunia, didoakan kebaikan oleh orang tuanya. Kalau berbuat nggak baik, didoakan juga semoga didoakan taubat. Ada dalam kitab Az-Zuhd Ibn Mubarak, hadisnya kalau nggak Hasan sahih hadisnya ukamakal. Ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Jadi kita jangan menganggap orang mati itu terus nggak ada sama sekali. Jangan ziarah kubur, mengucap salam, assalamualaikum. Itu kalau dalam hadis yang sahih ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Muhammad Abdul Haq hadis yang sahih, itu dijawab salam kita, hanya saja kita memang tidak bisa mendengar jawabannya. Jangan dikira tidak tahu itu. Jadi kita mendoakan beliau yang wafat itu, jangan dikira beliau nggak tahu kalau kita mendoakan. Karena dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi sebutan riwayat, doa kita akan disampaikan oleh Allah kepada mereka dengan dalam bentuk talam-talam dari cahaya. Ya ini perkara gaib, kita tidak tahu hakikatnya ya. Dalam hadisnya begitu akal-akal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ngaten ya. Baik, karena waktu juga Ustaz. Baik. Mohon ditutup juga doakan karena ini akhir bulan Pak Ustaz. Oh, ya. Dan exit di Bekasi. Oke. Ya. Baik, Terima kasih Pak Ustaz. Semoga segera harapan baik kita semua segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Dari saya mohon maaf apabila kurang atau lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.